العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلوم سائر صالح الدارين. وعلم أن عنوان السعادة أن يوفق الله العبد للعمل الصالح في حياته. Wa'alam dan ketahuilah anna unwana, sesungguhnya unwana sa'adah, sesungguhnya alamat atau tanda keberuntungan, kebahagiaan, ayyuwafiqallah, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik al-abda kepada seorang hamba lil amali salih, untuk beramal soleh fi hayati, dalam hidupnya, wa yuyassirahu, dan Allah menggampangkan kepadanya, lahu, untuknya, kepadanya, dan menggampangkan dia untuk beramal soleh. Wa anwana syaqawati, dan sesungguhnya tanda sifat celaka, kecelakaan atau sifat celaka, Allah yuyassira lil amali sholeh, untuk tidak, Allah tidak menggampangkan atau tidak, dia tidak digampangkan, Allah yuyassara, dia tidak digampangkan lil amali sholeh, untuk beramal sholeh. Wa yubtala bil amali su, dan diberi cobaan dengan amal buruk. Jadi ketika kita berdapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh, ini kita berhati gembira, karena di sini adalah tanda-tanda kita memang diciptakan untuk menjadi orang yang beruntung, menjadi orang bahagia di dunia dan akhirat. Digampangkan beramal soleh. Tetap waspada, harus kita untuk waspada. Artinya jangankan yang kita, orang yang sudah pol-polan saja masih takut pada untuk diakhiri dengan amal yang tidak soleh, apalagi kita yang sering masih amal itu masih melihat orang. Kalau melihat orang itu masih semangat banget, kalau nggak ada yang melihat itu tidak begitu semangat, itu artinya masih ada kesalahan di hati kita yang harus kita perbaiki. Tapi itu itu menunjukkan tanda bagaimanapun juga. Dan alamat syakawah adalah seseorang kok tidak digampangkan untuk beramal soleh, bahkan diberi cobaan untuk melakukan amal-amal buruk, ini juga mestinya lebih takut lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu, beramalah kalian, fakullun, karena setiap orang, muyassarun, itu akan dimudahkan, lima, untuk hal khuliqalahu, yang dia diciptakan untuknya. Kalau memang dia diciptakan untuk menjadi syaqi, menjadi orang yang celaka, orang yang celaka makancur, maka dia akan digampangkan untuk melakukan itu, untuk menjadi celaka. Kalau memang diciptakan untuk menjadi ahli surga, menjadi orang yang mau mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka dia akan digampangkan untuk, dia diciptakan untuk itu, digampangkan untuk menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Man khuliqa lil jannah, barang siapa yang diciptakan lil jannah, man, siapa khuliqa, diciptakan lil jannah, untuk surga, yusiro, maka dia akan digampangkan, li amalin jannah, digampangkan untuk melakukan amalnya, perbuatannya ahli surga. Wa mudkhilu wa man khuliqan nar, wa man, dan seseorang khuliqa yang diciptakan lin nar, untuk menjadi, untuk neraka, yusiro, maka dia akan digampangkan di amali ahli nar, untuk beramal
beramal amalnya ahli neraka. Walamma qabadallahu qabdatan, dan ketika Allah menggenggam dua genggaman, satu genggaman ini qala liqabdati suha, Allah telah berfirman liqabdati suhada, pada genggaman orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, haula lil jannah. Allah mendikau haula, mereka memang diciptakan untuk surga. Wa bi amali ahli jannah, dan dengan amal ahli surga yang mereka akan beramal. Mereka memang ini qabdah, ini genggaman, ini adalah mereka diciptakan untuk surga, dan mereka akan digampangkan untuk beramal amalnya ahli surga. Wa qala liqabdatil asqiya, dan Allah telah berfirman kepada genggaman ahli asqiya, genggaman orang-orang yang celaka. Beliau Allah Subhanahu wa taala bersabda, wa haula li ahli nar, dan mereka adalah diciptakan untuk neraka. Wa bi amali ahli nar ya'malun, dan mereka dan dengan amalnya ahli neraka ya'malun, mereka akan beramal nantinya. Suma'lam, ini hadis ini menunjukkan bahwa orang itu sudah memang dicetak oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, kita semua orang itu apakah ini ahli jannah atau ahli nar, sudah ada tertulis semuanya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita standarnya bukan ini, apakah kita ahli jannah, kita tidak tahu. Tapi jelas Allah Subhanahu wa taala menikah juga, kalau ahli jannah pasti dia akan beramal ahli jannah, kalau ahli nar pasti akan beramal ahli nar. Kalau ahli jannah pasti akan dimudahkan untuk dia beramal ahli jannah, kalau ahli nar pasti akan dimudahkan untuk menjadi ahli nar. Tuma'lam annal mu'minal basira biddin, dan ketahuilah annal mu'mina, seorang mukmin, al basira biddin, al basira yang wasito, yang paham, tahu biddin, tentang masalah agama, ar-rasikha, yang dalam, mancek, yang dalam ilmu, dalam ilmu, wal yakin, dan dalam keyakinan, walladzi yuhsinul amalillah, dia adalah pasti adalah orang yuhsinu, yang berbuat baik, yang memperbaiki, yang berbuat baik amalnya lillahi, karena Allah. Wa yajtahidu fi dzalika, dan dia akan usaha mati-matian, beristihad mati-matian untuk melakukan itu bikulliyati, dengan segenap kemampuannya, dengan semua kemauannya. Tsumma ya'tamidu 'ala Allah wa 'ala fadli, kemudian dia ya'tamidu bersandar berpegangan pada Allah dan atas anugerahnya, wa 'ala fadli, dan atas anugerahnya. Wala ya'tamidu, dan dia tidak mengandalkan, tidak bersandar ala amali, pada amal dia, wa ihsani, dan perbuatan bagus dia. Seorang mukmin yang dalam ilmunya, yang dalam yakinnya dalam masalah, dengan apa yang diyakini tentang masalah agama dan masalah syariat, adalah pasti adalah orang yang berbuat baik, beramal soleh, dan berusaha mati-matian untuk melakukan itu. Kemudian dia iktimatnya, dia sandarannya, dia patokannya, pegangannya adalah Allah dan anugerahnya, tidak pada amalnya. Amalnya soleh apik, tapi iktimatnya, ketanggenannya, bersandarnya bukan amalnya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya. Wa ala hadzal wasfi model anbiya, dan sesuai dengan sifat yang seperti ini, seperti sifat mukmin yang seperti ini, model anbiya, para nabi sudah lewat seperti ini, lakukan itu. Wal ulama, begitu juga ulama, wasalihus salaf, dan orang-orang salaf soleh, dan orang-orang soleh yang dari salaf, wal khalaf, dan orang-orang soleh yang baru, yang sekarang pada zaman beliau, atau orang akan khalaf, jadi 100, 700
1700. Alaihimussalam warahmatullahi. Semoga salam rahmat dan keridhaan diberikan kepada mereka semuanya. Ila dzalika, dan pada itu, pada sifat yang seperti ini, asyara Rasulullah SAW memberi isyarat biqouli dengan dawuhnya, la yadkhula ahadun al-jannata bi amalihi. La yadkhula, tidak akan masuk ahadun, seorang pun tidak masuk al-jannata, surga, bi amali, dengan sebab amalnya. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Qalu, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, dan tidak engkau ya Rasulullah, dan engkau tidak masuk surga dengan sebab amalmu ya Rasulullah. Qala wala ana, beliau menjawab, juga tidak saya, illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih, illa ayyataghammadani, kecuali Allah yataghammadani, meliputiku bi rahmatih, dengan rahmatnya. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil a'mali shalihah. Harapannya pada rahmat Allah, pada anugerah Allah. Tapi kemudian Rasulullah SAW yajtahidu, itu penanam, bersungguh-sungguh fil a'mali shalih, dalam beramal saleh, ilal ghayati wan nihayah, sampai pada puncaknya, pada sampai pol-polan, pada puncak nama ijtihad, untuk usaha tenang untuk beramal saleh, hatta tawarramat qadamahu, hatta tawarramat, sehingga melepuh, abuh, jadi sampai abuh, sampai bengkak qadamahu, kedua kakinya, kedua telapak kakinya, min tulil qiyam, karena lamanya berdiri bilail, pada waktu malam hari, karena panjangnya berdiri, lamanya berdiri beliau pada sholat tengah malam. Wa amal ladzi yajtahidu fil a'mali shalihah, adapun orang yajtahidu yang sungguh-sungguh, yang serius, tenanan fil a'mali shalihah, dalam amal soleh, wa ya'tamidu 'alaiha, tapi dia iktimad, dia berpegang pada amal soleh tersebut, yang menjadi sandaran dia adalah amal soleh tersebut, fa huwa mu'jibun bi nafsihi, maka dia adalah orang yang bangga dengan dirinya, punya diri, senang, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Jari'un ala rabbihi, dan dia berani-berani kepada Tuhannya, kurang ajar kepada Tuhannya, merasa dirinya luar biasa dan kurang ajar pada Tuhannya. Itu orang yang iktimat kepada amal soleh. Warubbama yubtala, kadang-kadang bahkan dia diberi cobaan, liyastabina alahu ajzuhu, supaya jadi jelas baginya ketidakmampuan dia, wa adamu salahiyatihi, dan tidak adanya kesolehan dia, kepatutan dia li syai'in minas shalihat, untuk sesuatu pun dari amal-amal soleh. Kadang diberi cobaan sehingga kemudian dia mundur. Jadi kalau diberi cobaan seperti ini, ya kadang-kadang yang memang untuk menunjukkan kepada orang tersebut atau pada kita bahwa kita memang tidak punya apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu, andai kata tidak ada Allah, anugerah Allah dan rahmatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andai kata tidak ada anugerah Allah kepada kalian, tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mazaka, maka tidak akan bersih dari kalian seorang pun, min ahad, dari siapapun selamanya. Tidak akan orang bersih dari perbuatan dosa, tidak mungkin bersih daripada lumuran dosa, pasti, karena memang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yuzakki man yasha, tapi Allah membersihkan orang yang Allah kehendaki. Walakin Allah, tapi Gusti Allah yuzakki, membersihkan man yasha, orang yang Allah kehendaki. Wallahu, Allah sami'un, maha mendengar, alimun, dan maha mengetahui. Wa kama balagana, dan sebagaimana nyampe kepada kita, anna abidan, ada seorang hamba, abadallah, seorang ahli ibadah, abadallah, abidan ini seorang apa? Ahli ibadah. Ada seorang abid ahli ibadah, abadallah, dia menyembah kepada Allah khamsami'ati sanatan, khamsami'ati sanah, selama 500 tahun. Fa idza kana yaumul qiyamah, kemudian ketika nanti hari kiamat, yaqulullahu lahu, Allah akan berkata kepadanya, ya abdi, wahai hambaku,
udkhulil jannata bi rahmati, masuklah kamu surga dengan sebab rahmatku. Fayaqulu, kemudian dia hamba itu, abid tersebut, ahli ibadah tersebut kemudian berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, bal bi amali, tidak, tapi aku masuk dengan sebab amalku. Faya'murullahu bihi, kemudian Allah merintahkan dengannya, yakni merintahkan malaikat untuk menghisabnya, bihi dengannya, yakni menghisabnya. Fayuhasabu ala nikmatil basar, kemudian dihisab, dihitung amalnya ala nikmatil basar, disesuaikan atau dinisbatkan, dilihat dengan, dibandingkan dengan nikmatul basar, nikmat penglihatan dia, belum nikmat yang lain, hanya nikmat ini dihitung amal kamu berapa, nikmat basar ini apa saja, mulai dari awal kamu bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini, ini nikmat basar dihitung semuanya, dengan dibandingkan dengan amal dia selama 500 tahun. Fatastagriku, kemudian nikmat basar itu menghabiskan jami'a ibadati, semua ibadahnya. Yang dihitung, kamu bekerja beribadah selama ini berapa jam, ini jam berapa jam, kemudian nikmat mata yang yang dijaga oleh Allah untuk dia, kemudian dia hitung, itu ternyata habis semuanya, belum nikmat yang lain. Watabqa indahu ni'amun katsira, watabqa, dan masih tersisa indahu, di sampingnya ni'amullah, nikmat-nikmat Gusti Allah katsira yang banyak. Faya'muru bihi lana, kemudian Allah memerintahkan dengan dia, memerintahkan malaikat dengannya, dan memerintahkan malaikat dia diapakan itu, dimasukkan ke neraka. Fayu'maru bihi lana, untuk dibawa ke neraka. Fayaqulu, kemudian dia ucap, ya Rabb adkhilnil jannata birahmatik, ya Tuhanku, adkhilni, masukkan aku al-jannata, surga, birahmatika, dengan rahmatmu. Kemudian dia ngomong, ya Allah, masukkan aku surga dengan rahmatku. Faya'muru bihi ilaiha, kemudian Allah merintahkan dengannya, merintahkan orang tersebut ilal jannah, dibawa ke surga, ilaiha, kepadanya, ini kepada surga. Wa yuthni alaihi, dan Allah memuji kepadanya, wa yamdahu, dan memujinya Jalla wa'ala. Ini hadis ini hadis ini riwayatnya Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Ada seseorang hamba yang di situ di luas, yakni apakah dari situ, kalau mau dari situ memang ada kitab Mustadrak, diceritakan ada seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia tinggal di tempat yang di pulau tengah laut yang kecil. Di situ ada delima yang setiap kali sehari itu atau ini keluar satu delima yang matang untuk dimakan dia. Di bawahnya adalah ada air untuk wudhu. Hidupnya hanya menekan delima, makan, sholat, ibadah, turun lagi seperti ini sampai 500 tahun. Sampai kemudian dia minta mati untuk dalam keadaan sujud, dan dikabulkan oleh Allah maka dalam keadaan sujud. Malaikat Jibril ketika dengan Kanjeng Nabi, kalau saya naik dan turun melihat dia masih dalam keadaan sujud. Jadi orang yang seperti ini kalau beramal ada dosa apa enggak mungkin ada dosa kemana, hanya sekedar tanah yang sedikit. Nah, tapi malaikat Jibril diminta bahwa dia diberi nopo, tahu bahwa nanti akhirat seperti ini. Itu jannah bi rahmati. Kemudian dia protes, ya Allah, aku tidak pernah melakukan dosa. Saya tidak pernah melakukan dosa. Saya selamanya beramal soleh terus, beribadah terus selama 500 tahun. Maka saya masuk surga dengan amal. Dan kemudian yang terjadi seperti ini, kemudian dihisab dengan nikmat mata. Nah, ini ada satu rawi yang ahli ibadah, cuma tidak ahli hadis, sehingga Imam Hakim mengatakan ini adalah hadis sahih dari Imam Hakim karena semuanya rawinya thiqah, semuanya tinggal satu tok pun itu ahli ibadah. Tapi ahli ibadah bukan ahli hadis, sehingga kemudian sebagian ulama, banyak ulama yang tidak setuju dengan putusan Imam Hakim, artinya hadis itu sahih.
Tapi dalam masalah ini adalah masalah yang benar nyata sesuai dengan, walaupun ini cerita ini benar apa enggak dari Kanjeng Nabi, dan mungkin cerita ini benar apa tidak mungkin juga benar, walaupun itu mungkin dari Kanjeng Nabi juga mungkin kadang enggak, tapi banyak cerita yang tidak diceritakan oleh Rasulullah. Tapi secara isi ini memang benar. Kanjeng siapa yang lebih baik daripada Kanjeng Nabi? Enggak ada. Tapi Kanjeng Nabi pun ketika tadi apa? Wala anta ya Rasulullah wala ana. Jadi kau juga tidak bisa amalmu nggak bisa masukkan kau surga ya Rasulullah. Wala ana. Kecuali Allah memberi rahmat yang besar kepada. Tapi kemarin yang saya ceritakan ngomongkan bahwa Gusti Allah itu tidak meminta kita banyak. Kita beri makan yang menikmatnya kayak apa, hanya cukup dengan alhamdulillah sudah Rasulullah SWT sudah senang. Artinya asal tidak dibuat maksiat, kenikmatan itu makan nono wong, makan alhamdulillah, tapi niatnya ganggu maksiat repot kan. Artinya kalau tidak bermaksiat tidak di ini, nggak usah syukur yang lain, wajibkan alhamdulillah itu sudah Allah ridho. Artinya mestinya kita menikmati sebuah kenikmatan makan itu butuh. Kalau kita kerja pada orang makan Pak itu berapa jam kita harus kerja? Paling enggak ya setengah jam ya ini kan gitu. Paling enggak setengah jam untuk bisa makan. Nah, kalau memang kita hanya sekedar sudah itu atau mungkin 10 menit berapa jam untuk diberi makan. Tapi Allah SWT enggak usah hanya satu kalimat alhamdulillah bisa cukup. Sudah Allah sebenarnya itu artinya seharusnya saya katakan kemarin, seharusnya kalau kita mau masuk surga itu amal kita harus begitu. Kita tidak mungkin nyampe tingkatan sekarang, tapi Allah ridho dengan kita amal segini sudah ridho, dan itu mudah bagi kita untuk melakukannya. Nah, makanya ini rahmati Gusti Allah. Gusti Allah mestinya kan nuntut, mestinya segitu Allah. Kita beri nikmat yang banyak. Makanya nggak ada orang yang sanggup untuk beramal sampai amalnya itu masukkan surga. Tapi karena Allah menurunkan standar kita untuk bisa menjadi orang soleh, di bawahnya orang soleh sidik-sidik, orang mengalahkan sidik mesti dianggap, mesti digampang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena inilah kita gampang untuk bawa jenis ini untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena faqad dhahara annahu la budda, dari sini tampak jelas annahu la budda min amrayn, harus ada dua perkara yang harus kita lakukan. Ahaduma, salah satunya dari dua hal tersebut adalah islahul amal, kita memperbaiki amal kita kita perbaiki. Wasan yang nomor dua adalah i'timad 'alallahi, i'timad kita, sadaran kita yang jadi apa jenenge ini yang jadi yang menjadi tumpuan kita untuk kita dapat surga, untuk dapat kita nikmat dari Allah yang lain. Ini nikmat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yang lain, bukan amal, bahkan bukan amal kita. Wa ma ahsana ma qalahu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, dan alangkah baik, dan alangkah baiknya apa yang qalahu yang diucapkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, haitsu qala, di mana di haitsu yaqul, di mana beliau mendikam fi dzalika, dalam masalah ini, bikala nasilu wala budda min. Kita tidak akan bisa nyampe dengan kamu, kami tidak akan bisa nyampe dengan amal, wahai dengan kamu, dengan amal kami tidak akan nyampe. Wala budda min, tapi harus ada kamu. Dari bika, dengan kamu lah nasi, kami tidak akan nyampe dengan kamu. Dengan hanya kamu saja kami tidak nyampe, tapi harus ada kamu. Kalau nggak ada amal ya nggak bisa. Wala budda minka. Jadi ini hitop kepada amal. Jadi ini bika didahulukan, kenapa? Ya kita iktimat pada Allah tanpa beramal ya nggak mungkin kan, nggak mungkin. Jadi artinya kudu ono amal dan ono ada yang lain. Jadi bikalah nasib, hanya dengan kamu kita tidak akan nyampe. Didahulukan itu maknanya hanya dengan kamu kita tidak nyampe.
ya kudu ana duwe ana rahmat Gusti Allah sing gedhe. Walaupun damiki dan nanti kalau tidak mau ya harus ada kan. Yani annana la nasilu bil amal. Yang beliau kendaki adalah sesungguhnya kami tidak bisa nyampe dengan amal kita. Duna fadlillah, tanpa anugerah Allah. Wala budda minal amal, dan harus ada amal imtithala li amrillah sebagai bentuk ketaatan kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz. Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz telah berkata rahimahullahu taala, man dhanna annahu bil amali yasilu fahuwa muta'annin wa man dhanna annahu bidunil amali yasilu fahuwa mutamannin. Man dhanna, man siapa dhanna yang menyangka annahu sungguhnya dia bil amali yasil, dengan sebab amal dia yasil, dia nyampe, fahuwa muta'annin, maka dia sudah merepotkan diri. Artinya merepotkan diri kalau memang intibatnya diri. Allah Subhanahu wa taala enggak akan nomor itu. Maka dia mempersulit diri dengan amalnya. Dengan amal yang repot-repot, tapi tentang jalan karo itu ya enggak akan merasa punya hak atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diperasa dia dengan amal ini, ya Allah, dengan aku kerja ternyata dengan kedah kayak ganjaran kula, dengan kedah kewajiban jenengan untuk memberi saya. Kalau tanya dia orang yang merepotkan diri, dia sudah merepotkan diri dengan mengerjakan sesuatu yang dia tidak akan mampu, berat. Wa man dhanna annahu bidunil amali yasil, barang siapa menyangka bahwa sungguhnya dia dengan amal bisa nyampe, tanpa amal dia nyampe. Barang siapa man dhanna annahu sungguhnya dia bidunil amal, tanpa amal yasil dia nyampe, fa huwa mutamannin, maka dia adalah orang yang berangan-angan kosong. Yakni yasilu ilallah, berarti yasil, yakni yasil nyampe kepada Allah. Wal mutamanni, orang yang mutamanni, walladzi la ya'malu, adalah orang yang alladzi la ya'malu, yang tidak beramal, wa yas'u, dan dia menyangka annahu muttaqilun ala fadlillah, sedangkan dia menyangka bahwa dia bersandar pada atau namanya dia mengharapkan, pasrahkan, sandar kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala tanpa beramal. Kemudian dia ngomong aku iki yo Allah kena rahmate gede, Gusti Allah fadile gede, wujude cah bayi mau mate, wujude cah bayi ora dia amal apa-apa ya wis kayak gini pada lorong di apa. Makanya Allah itu gede, Allah fadile anugerah. Ini cocok untuk kita, seharusnya untuk kita memandang semua orang kayaknya ini. Artinya jangan sampai untuk meredam bahwa kita kadang-kadang kan merasa lebih utama dari seseorang. Kita itu kadang merasa melihat orang ini, oh itu mau nangin gak karuan. Kadang kita merasa ini. Nah, ini baru Allah itu fadilnya gede. Bisa saja jadi dia punya amal, ya kemudian amal satu saja yang mestinya kebaikannya satu, tapi itu kemudian menjadikan dia husnul khotimah. Mungkin, sangat mungkin, dan itu banyak yang terjadi seperti itu karena anugerahnya Allah besar. Tapi jangan kemudian kita rusak-rusakan, gak benar, kemudian kita mengatakan anugerah Gusti Allah gede. Tidak. Jadi untuk memandang ke orang lain yang melihat kita rahmati Allah gede, fadli Allah gede, ininya besar, pintu Allah banyak, Allah memperbanyak pintu-pintu kebaikan. Amal tidak hanya apa jenis ini ibadah saja, bahkan yang berbentuk dunia pun bisa beramal, Alhasil kita jangan gak punya amal, kurang amalnya, kemudian bersandar kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala, tidak. Wa dzalika ghururun wa hamaqah, tidak beramal tapi mengharapkan berpegang pada anugerah Allah yang besar, itu adalah hurur, tertipu, terjerumuskan, wahamaqah, dan kekumpulungan, kebodohan. Fa innahu la yasihu minhu ittikal 'ala Allah wa 'ala fadlihi illa ma'ala yusamil, karena tidak sah dari dia
dia, perbuatan dia untuk ittikal Allah, untuk pasrah, berpegang, bersandar pada Allah wa'ala dan pada anugerahnya, illa ma'al amali shalih, kecuali dengan beramal bersamai dengan amal soleh. Kama taqaddam. Qala Hasan Basri rahimahullah taala, inna amaniyal maghfirah, sesungguhnya angan-angan mengharapkan ampunan. Jadi nama jenis ini angan-angan kosong dari amani jadi amani. Maghfirah qad ibadi aqwami, itu sudah mempermaikan sebagian orang atau kaumnya, di beberapa orang. Hatta kharaju minad dunya mafalis, sampai kemudian mereka keluar dari dunia mafalisa dalam keadaan muflis, dalam keadaan tangan hampa, tanpa punya amal, tanpa punya harta. Kalau muflis jadi tidak punya harta, pailit tidak punya harta. Artinya kalau di data yang ada di akhirat adalah amal, dalam keadaan muflis, dalam keadaan tidak punya amal sama sekali. Ay minal amali shalih, terjemah. Wa qala aidan, tadi karena gampang ngapura Gusti Allah, gampang ngapura. Kemudian dia tidak mampu karena besarnya seperti ini, maka kemudian dosa yang dia lakukan ini kemudian menghabiskan amal yang dia yang sedikit, karena merasa bahwa anugerahnya Allah besar, maghfirahnya Allah besar. Wa qala aidan innal mu'mina jama'a ihsanan, dia juga ngendika innal mu'min, seorang mukmin jama'a ihsanan, dia mengumpulkan, seorang mukmin itu pasti mengumpulkan ihsanan, perbuatan baik, wa khaufan, dan rasa takut. Wis berbuat baik masih takut. Wa innal munafiqa, dan sesungguhnya orang munafik jama'a isaatan, dia mengumpulkan antara perbuatan buruk, isaah dari berbuat buruk, wa amnan, dan merasa aman. Qultu, komentar beliau al-Imam Musannaf Habib Abdul Haddad, wadhalika ajibun, wadhalika, dan itu ajibun, mengherankan jiddan, sangat mengherankan. Li'annal khawfa bisahibil isaati aqyaq, karena li'annal khawfa, karena rasa takut ini al-yaqu, asal itu misalnya ini dengan bisahibil isaat, dengan orang yang melakukan, memiliki, jadi melakukan keburukan, artinya kalau lebih pantas. Rasa takut ini mestinya lebih pantas untuk orang yang melakukan keburukan. Dita'arud ini bisa ada di satuatillah, karena di rentannya dia dengan sebab isaahnya rentan li satuatillah terhadap adab Allah, siksa Allah. Wa innama amina, dan dia itu bisa merasa aman, innama hanyalah karena dia merasa aman pada isaah. Ini hanyalah innama hanyalah karena lindikasi kolbi, karena hatinya sudah kebalik, pemikirannya sudah kebalik. Wa ama ini, dan buta, wa ina ini basiratihi, dan karena butanya mata hatinya. Walakin man yahdillahu fahuwal muhtad, tapi ini man yahdillah, orang yang Allah menunjukkan kepadanya, beritain kepadanya, maka fahuwal muhtad, maka dia yang mendapatkan petunjuk, bisa beramal baik. Aman yudlil, dan orang yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka kamu tidak akan menemukan untuknya waliyan, orang yang mengurusinya, mursyidan, yang menunjukkan jalan kepadanya. Allah wahdina, ya Allah beri petunjuk kami, beri hidayah kami. Wa qul lana ya rabbana waliyan mursyida, jadilah engkau sebagai wali, sebagai penghulu, yang orang yang mewalili kami, mengurusi kami, mursyidan, yang menunjukkan kepada kami, ila ma tuhibbu, terhadap apa yang engkau ridhoi, amal yang engkau sukai, minna, dari kami, apa yang amal-amal dari kami yang engkau sukai. Wa tarda bihi annaka, engkau ridho, kami ridhoi kami dengannya. Faqad fawwadna ilaika amrana, karena kami sudah memasrahkan urusan kami kepadamu. Wa tawaffana muslimin, dan ambillah nyawa kami dalam keadaan muslim. Wa alhiqna bis shalihin, dan gabungkan kami dengan orang-orang yang saleh.
Wa amal ihtijaj bil qadar. Ini pertama nomor 2. Wa amal ihtijaj bil qadar. Adapun beralasan, berhujjah dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, alladzi yujrihi syaitan, yang syaitan telah menjalankan atau menjalankan itu syaitan al-la'in yang dilaknat itu, melakukannya, menjalankannya, di lisan-lisannya ala arsinan ikasidin, di lisan-lisannya banyak min amatil muslimin, dari banyak awam-awamnya orang muslimin, fafihi qatarun azimun, fafihi qatarun kabirun, di situ ada bahaya besar. Pakai hujah. Kenapa kau maksiat? Gusti takdirna Gusti Allah. Kenapa kamu enggak enggak masuk Islam? Ini takdir Gusti Allah. Gusti Allah nek takdirna ini nek oleh apa? Perbuatan maksiat kemudian ihtijaj dengan ini, yang memang syaitan ya seperti itu masuk kepada kita, kepada sebagian orang untuk berhujjah dengan qadar itu, mengucapkan itu. Syaitan menjadikan lisan kita mengucapkan seperti itu. Nah, ini seperti ini banyak sekali. Wahwa, bagaimana ya ini bisa dengan qadar itu? Annahadahum idza qila lahu, salah seorang dari mereka, idza qila lahu, ketika diucapkan kepadanya, waqad taraka ba'dal wajibat, sedangkan dia sudah meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban, au fa'ala ba'dal muharramat, atau sedangkan dia sudah melakukan sebagian perkara-perkara yang diharamkan. Ketika dikatakan kepadanya gini, lima fa'alta dzalik, kenapa engkau melakukan itu, melakukan dosa itu, wa khalafta amrallah, dan kenapa engkau khalafta, kamu sudah membangkang amrallah, perintah Allah, wa amra rasuli, dan perintah rasulnya. Fayaqulu, kemudian dia jawab, dzalika muqaddarun alayya, itu adalah ditakdirkan kepadaku, wa maktubun, sudah ditulis di lauh mahfuz, wa maqdiyun, dan sudah diputuskan oleh Allah untuk aku memang akan seperti itu. Yu'liru bidzalika nafsah, dia memberi alasan kepada dirinya. Jadi dia merasa aku punya alasan ini, aku gak popong ini. Wa yarfa'ul haraja anha, dan dia menghilangkan rasa berdosa dari dirinya. Saya tidak berdosa. Wa yahtajju 'ala Allah, dan dia berhujjah untuk mengalahkan Allah. Maksudnya 'ala Allah, alladzi lahul hujjatul balighah, yang hujjah itu miliknya, bukan kok hujjah itu mengatakan Allah, tapi milik Allah lah hujjah itu untuk milik Allah. Ala jami' khalqihi, kepada semua makhluknya, fi kulli hal, dalam keadaan apapun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan yus'alu, tidak ditanya Allah amma yaf'alu, tentang apa yang dia berbuat. Tidak ditanya engkau berbuat seperti ini kenapa? Kenapa kok engkau takdirkan ngambil qabdah menungsa itu mesti dadekno napa sak global diambil nopo wis kabeh niki didadekno loro. Siji sak qabdah, siji kok qabdah di sing kamal saleh kowe iki ahli jannah kowe iki. Ahli jannah maka nanti masuk surga. Sing ahli neraka mesti akan beramal ahli neraka. Kita enggak boleh tanya, kenapa kok kenikmatan ya Allah? Kita tidak punya hak untuk tanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan mereka ditanya. Dan kita tahu sendiri, kita merasa punya ikhtiar apa enggak. Kita punya pilihan, kamu mau cari mari apa, kamu punya pilihan mau jadi apa. Itu di tangan kamu. Masih di tangan kita semuanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa aqulu, dalam mengatakan, kalau ada orang seperti ini, inna qawlan asi, sungguhnya ucapan orang yang bermaksiat seperti ini, dia mengatakan, kalau sebenarnya oleh ini kajian Nabi Muhammad SAW ketika dalam hadis sahih Al-Bukhari Muslim, Nabi Musa ketemu Nabi Adam, mestinya di alam arwah. Nabi Musa ketemu Nabi Adam. Nabi Musa memanggil, wahai orang yang menjadikan kami turun dari surga. Nabi Adam ketika Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, wahai orang yang menjadikan kami semua
turun ke dunia, keluar dari surga. Jawabannya Nabi Adam, kamu kok jelek-jelekkan aku tentang sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Ini apakah bukan ihtijaj dengan takdir bahwa beliau melakukan kesalahan, dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, menurut saya itu tidak, bukan kok takdir, itu tidak ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika ciptakan Nabi Adam mesti kau inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku maksiat gak maksiat, kita tempat kita bukan di surga, di dunia. Jangan difahami ini nama takdir. Tapi Gusti Allah ketika nyatakan Nabi Adam sudah woro-woro ning malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku maksiat gak maksiat kuwi memang tempatnya ning dunya, bukan ning mana surga. Nah, ini kan memang Allah Subhanahu wa taala dalam ini Gusti Allah ketika kaya Allah. Jadi kalau kamu jelek-jelekkan maksiatku, monggo cara perumpamaan. Saya tidak akan berhujah dengan kodok. Tapi kalau kamu jelek-jelekkan, kamu kok turun di dunia, Gusti Allah memang wis ngerti kok ini jadilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah napa fil ardi, bukan fil jannah. Nah, begini. Qala wa aqul, dan aku berkata, kalau ini komentar beliau, kalau ada orang yang seperti ini, inna qaulal 'asi hadza a'zamu min maksiati. Inna qaulal 'asi, sesungguhnya ucapan yang orang yang bermaksiat ini, ahli maksiat ini, ucapan yang seperti ini a'zamu min maksiati, lebih besar daripada maksiatnya. Wa aktsaru dararan, dan lebih besar bahayanya ada kepadanya di dunia wa akhirat, dalam urusan dunia dan akhiratnya. Li'anna ma'ana hadhil maqalah, karena arti dari ucapan ini yang dulu min sahibiyah, ini menunjukkan bahwa sahibnya annahu qala, sesungguhnya dia mengucapkan kalimat seperti ini an i'tiqadin batin ala i'tiqadin batin ala tazazzuli qawaid dinihi min asliha, menunjukkan i'tiqad di dalam hatinya, yang menunjukkan yang i'tiqad yang ala tazazzuli qawaidi, atas nama tidak teguhnya, atas rapuhnya, gunjang ganjingnya sendi-sendi agamanya dia, min asliha, dari nopo dasarnya, wis pokoknya ini jelas menunjukkan agamanya karuan. Famata ya tubuh, kemudian kapan kalau seperti itu, kapan ya tubuh dia akan tobat? Hadal asy, orang maksiat tidak akan tobat kalau sudah mengatakan seperti itu. Tapi alhamdulillah ada orang yang mengucapkan seperti ini, itu kebanyakan menyadari bahwa ini hanya sekedar, alhamdulillah tidak benar ada yang mengucapkan seperti ini untuk benar-benar alasan bicara. Yang kebanyakan hanya sekedar alasan gitu aja. Sebenarnya dia tahu dia salah. Artinya masih di hati dia, hanya sekedar ucapan yang diucapkan kepada kita, bukan, memang itu bukan keluar dari hatinya. Tapi ini masih ini. Tapi ya bahaya, jangan sampai ucapkan seperti ini. Ya, alhamdulillahnya kita melihat, kalau saya melihat bahwa orang-orang yang mengucapkan seperti ini hanya adalah klise atau boleh klise, alasan, sekedar alasan gitu aja. Sebenarnya tidak seperti ini. Kalau sampai itu benar-benar alasan dia, ini sangat bahaya banget ini. Kurang ajar karo Gusti Allah. Sampai kita lihat aja ketika ucapan Allah ngendika wa yahdillahu fawal wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah. Ketika ini keluar dari Allah wa may yudlil. Tapi ketika keluar dari seorang makhluk, seorang orang soleh, tidak akan seperti itu. Coba, walladzi yut'imuni wa yasqin, suatu hal yang baik, beri makan, aku beri minum. Tapi wa idza maritu Allah yashfi, bukan siapa yang bikin sakit, Allah apa enggak? Allah. Tapi seorang hamba tidak boleh.
Dan ketika engkau memberi sakit aku, engkau yang menyembuhkan. Wa idza maridtu, dan ketika aku sakit tidak disebabkan kepada Allah. Kalau Allah berhak, wa man yudlil, ini Allah yang memilih. Tapi kalau seorang hamba nggak boleh menisbatkan sesuatu yang buruk kepada Allah, walaupun itu kenyataan. Nah kalau ini sudah, itu maksiat Allah, nanti kita menisbatkan kepada Allah, menjadikan orang maksiat ini sudah kurang ajar sama Allah. Jadi ketika kita tidak boleh menisbatkan kepada sesuatu buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kenyataannya semuanya takdir Gusti Allah, alinar ya Gusti Allah, sing gampang nglakoni elek ya Gusti Allah semuanya, tapi kita tidak boleh mengucapkan hal yang seperti itu. Seperti itu. Makanya ini kan bentuk ini sudah maksiat, bisa kurang ajar mana karo Gusti Allah. Kalau ucapan seperti sama tayat tubatan asli, kapan dia bisa taubat orang maksiat seperti itu? Mata yang dan kapan yang dia menyesal ala fi'il kopi ala fi'li atas perbuatannya al-kopi yang buruk. Wa mata dan kapan ya astaghfiru dia minta ampunan kepada Allah dari dosa itu. Wa huwa la yarahu fi'lan, sedangkan dia tidak melihat bahwa dia mempunyai pekerjaan. Itu bukan pekerjaan, itu pekerjaan dari Gusti Allah. Wa yara annahu majburun, dan dia melihat, meyakini bahwa dia majbur, terpaksa melakukan sesuatu, makhur, dan tidak punya pilihan. Memang kudu nglakoni kaya ngono. Laisa lahu ikhtiyar, dia tidak punya pilihan, wala qudrah, dan dia tidak punya kemampuan. Wa hadza huwa bi'ainihi madhabul jabariyah, dan ini adalah bi'ainihi, itu sendiri adalah madhab jabariyah. Sendiri wis gak punya pilihan sama sekali. Wa hum firqatun minal mubtadi'in, dan mereka adalah kelompok orang dari ahli-ahli bid'ah dalam agama. Yaquluna bi adamil ikhtiyar, mereka berpendapat di adamil ikhtiyar, tidak ada pilihan. Orang manusia juga punya pilihan. Wis pokoknya pasti akan manut kabeh gak iso punya pilihan. Dia kata Allah kan ngedating ini wis pokoknya gak punya pilihan, Allah mesti minum manut kersane Allah kabeh. Aladid dimantaquluhu Mu'tazilah, tidak sesuai, ada sebaliknya dari pendapat Mu'tazilah. Wa hum firqatun ukhra min ahli bid'ah, dan mereka adalah kelompok yang lain dari ahli bid'ah yang mengatakan manusia ini punya ikhtiar sendiri. Karena hubungan dengan nama jenis kodok dari Gusti Allah, kodok ya hanya sekedar garis besar ngono ae. Kita kan tidak semuanya memang kodok dari Gusti Allah, ngerti Gusti Allah mau terjadi apa. Kita yakin seperti itu, tapi kemudian kita masih menganggap kita punya ikhtiar. Kita pasti bisa milih. Kita mau pengaran apa ngiri, kita merasakan apa enggaknya dengan keingaran ngiri bu. Saya kira pilihan, saya kira dengan sekolah apa turu. Ini paham, punya pilihan kita ini. Wa mu'taqadu ahli al-haqqi was sunnah wal jamaah. Tapi Gusti Allah itu ketika mendaki, maksud kalau saya melihat memang ada kadang campur tangan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi sudah tahu Allah mesti orang ini milihnya seperti ini. Allah ngerti bahwa orang ini dikasih pilihan, tapi mesti milih A, gak mungkin milih B. Milih B, gak mungkin mesti milih A, gak milih B. Asal saya tahu. Dan inilah kodok-kodok. Tapi nanti terus. Wa mu'taqadu ahli haq, dan i'tiqadnya ahli haq, was sunnah wal jamaah, dan ahli sunnah wal jamaah wasatun, itu tengah-tengah baina hadainil firqatain, di antara dua kelompok ini. Wa huwa kama qala ba'dul ulama, dan ini sebagaimana pengendikan sebagian ulama, pendapat ini yakni i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah kharijun min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iman lisyaribin, keluar di antara kotoran yang ada di dalam lambung, dalam lambung, dan di antara darah keluar kayak laban, keluar sebagai susu yang murni
yang diminum apa blender apa ini diminum dengan mudah. Gambarkan bukan kayak apa kotoran, juga bukan kayak darah. Kotoran yo elek, darah yo elek, tapi dari situ dua-duanya ini keluar apa jenenge iki laban susu yang bersih yang murni. Wa mu'taqatu ahli sunnah, dan i'tiqad ahli sunnah ja'alana Allah minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka bifadli dan anugerahnya. Mu'taqad ahli sunnah adalah annahu la yakunu ka'inun saghirun wa la kabirun illa bi qadarillah. Tidak ada kainun, hal yang wujud kecil maupun besar kecuali bi qadarillah, dengan qada Allah, dengan qadar Allah, wa masyiati, dan sesuai dengan kehendak Allah, wa iradatihi, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, dan sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ibadah wa af'alahum, dan sungguhnya hamba-hamba Allah, af'al mereka khairaha, baiknya, wa syarraha, dan buruknya adalah makhluk Allah semuanya. Apa yang kita perbuat, lakukan semuanya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu yutalibuna anfusahum, kemudian setelah kita meyakini itu, mereka dituntut, mereka menuntut dirinya, mereka menuntut dirinya, memaksa dirinya bimtithali awamirillah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, kullal muthalabah, dengan segenap tuntutan, dengan usaha yang mati-matian. Nikoti semua kehendak Allah Subhanahu wa taala mesti berjalan, tidak ada satu berjalan kecuali bi qada'ilah wa qudrati, dengan qadar Gusti Allah. Tidak ada yang berjalan satu pun kecuali dengan qadar Gusti Allah. Tapi kemudian orang sing ahli sunnah ini bukan kemudian terus dan tidak mau beramal, tidak beramal dengan segenap tenaga, beribadah dengan segenap tenaga, taat kepada Allah dengan segenap sebisa mungkin. Nah, untuk dirinya seperti ini, bukan kok kemudian mengandalkan qada dari Gusti Allah. Wala yurakhisuna laha fi tarki syai'in minha, wala yukharrijuna, mereka tidak memberi keringanan kepada dirinya, laha, jadi kepada dirinya, fi tarki syai'in minha, dalam memberi keringanan untuk meninggalkan sedikit pun dari perintah-perintah Allah tersebut. Wa yahmiluna, dan mereka menuntut atau mendorong, membebankan, mendorong kepada mereka ala tarkil manhiyat, untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Wa ala shlina biha ra'san, dan menjauhi itu secara ra'san, yani sama sekali, menjauhi sama sekali, menuntut untuk dijauhi sama sekali larangan Allah. Wa in waqa'u fi syai'in minha, dan kalau mereka jatuh dalam satu dari larangan-larangan tersebut, badaru ilallah bitaubat, badaru, mereka cepat-cepatan kepada Allah bitaubat, untuk taubat, dengan taubat, wal istighfar, dan minta ampunan. Wa in qarratu fi syai'in, kalau mereka sembrono fi syai'in, dalam satu sedikit fi minal awal, dari perintah Allah, badaru bi qada'i, mereka cepat-cepatan untuk melakukannya, untuk mengqada'inya. Wa tabu ilallah, dan cepat-cepatan hambanya mereka taubat kepada Allah, minta dan meninggalkannya, langsung tidak meninggalkannya lagi. Wala yahtajuna li anfusihim Allah, dan mereka tidak berhujjah untuk dirinya, berhujjah ini mendebat kepada Allah untuk dirinya, abadan selamanya tidak akan. Wala yu'diruna bisabil qadar, dan dia tidak mengampuni, tidak memberi alasan, tidak memakluminya dengan karena sudah didahului qadar. Wala yurakhisuna fi dzalika li ahad, dan mereka tidak memberi keringanan sedikit pun dalam masalah ini dengan qada dari Allah untuk siapapun juga. Fa innallaha wasafa wa ta'idai, karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati sebagian musuh-musuhnya di dalam kitabnya, bil ihtijaj bil asyiyah, disifati dengan mereka berhujjah, beralasan dengan sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma angkara alaihi, sebab Allah mensifati sebagian mereka pakai hujjah seperti ini, kemudian Allah mengingkari kepada mereka atas itu, dari ke atas itu, atas perbuatan itu. Wa wabbaqahum alaihi, dan menjelek-jelekkan mereka atas
perbuatan itu. Walam yaqbalu minhum, dan Allah tidak menerima hujah itu dari mereka. Waraddahu alaihim, dan menolak hujah tersebut kepada mereka. Wa kadzdzabahum, dan membohongkan mereka. Bohong dia itu kok berhujah yang bohong. Faqala ta'ala, ketika ta'ala ketika sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Sayaqulu, bakal berkata alladzina asyraku, orang-orang yang pada musyrik berkata, law syaa Allah, andai kata syaa, kersaakan sama Allah, andai kata Allah menghendaki ma asyrakna, maka kami tidak musyrik. Wala abauna, dan tidak bapak kita juga tidak akan musyrik. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sedikit pun sesuatu apapun yang tidak diharamkan oleh Allah. Mereka hujahnya apa? Orang-orang musyrik itu, kalau Allah tidak menghendaki untuk kita tidak musyrik, ya enggak musyrik. Berarti Allah menghendaki. Dan ini menghendaki berarti Allah ridha, ya sudah selesai. Repot. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Ini banyak berucap. Oh, nek salah lah wis disiksa Allah gak disiksa, repot. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, seperti itulah orang-orang yang sebelum mereka juga membohongkan para nabi, dielingno dan membohongkan, gak percaya malah berhujah kaya ngono. Hatta dzaku sana, sehingga mereka merasakan siksa kita. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hal indakum min ilm, apakah kalian mempunyai ilmu? Mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu tentang ini, bahwa memang kalian diridhoi karena Allah tahu wujudnya gak beri sanksi, gak apa. Kalau menurut sahabat beliau, apakah benar Allah Subhanahu Wa Taala maka jenis ini kalau tidak menghendaki nopo musyrik, maka dia mereka tidak musyrik, artinya nopo? Oh, berarti harus seperti ini, kebalikannya masih ya nopo akan sudah diridhoi oleh Allah, tidak akan. Hal ini dapat menjadi fatukhrijul lana, kemudian kalian mengeluarkan ilmu itu untuk kami. Coba apa alasanmu, apa ilmu kamu tentang masalah itu? In tattabi'una illa dhanna, kalian tidak mengikuti hanya persangkaan. In antum illa takhrusun, kalian tidak, yakni tidak, antum kalian tidak lain kecuali illa takhrusun, kecuali hanya menyangka-nyangka saja, tidak punya keyakinan. Qul falillahil hujjatul baligh, katakan falillahil hujjatul baligh, hujjah al-baligh yang nyampe, yang kuat adalah pemilik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kalian. Jadi ujar mereka bahwa nabi tidak sudah nabi dikehendaki seperti ini, dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fil ayatil ukhra, di ayat juga tindakan. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Wa qala alladziina asyraku, orang-orang yang musyrik berkata, law syaa Allah, dikata Allah menghendaki ma 'abadna min dunihi min syai'. Ma 'abadna, maka kami tidak menyembah min duni selain Allah min syai', sesuatu apapun. Kalau Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan menyembah selain Allah. Nahnu, kami tidak, wala abauna, dan tidak kakek-kakek kami, wala haramna min duni min syai', dan kami tidak mengharamkan min duni tanpa Allah syai', sesuatu apapun. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim, begitu juga perbuatan kami, seperti itulah perbuatan alladziina, orang-orang min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Fahal 'ala rasuli illa al-balaghul mubin, tidak ada kewajiban atas, tidak ada menjadi bebannya Rasul kecuali menyampaikan saja. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Fa'iyyaka wal iqtida' wal musyrikin, hati-hati kalian mengikuti bil musyrikin, orang-orang musyrik ini. Fil ihtijaj 'ala Allahi rabbil alamin, dalam masalah berhujjah, mendebat kepada Rabbil alamin, Allah Tuhan alam semesta. Wa hasbuka minal qadri al-imanu bihi, cukup bagi kamu dalam masalah qadar, minal qadri, dalam masalah qadar, al-imanu bihi, untuk mengimaninya, al-khairi wa syarri, baik buruknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qadar Gusti Allah, kamu cukup dengan ini, kau usah jeru-jeru maksudnya, kamu yakini seperti ini. Tsumma kallif nafsaka, kemudian bebani dirimu,
al-imtithal untuk mengikuti perintah-perintah Allah, wal istinab dinahi dan menjauhi larangan-larangannya, watub alat dawam dan taubatlah, kembalilah kepada Allah terus, alat dawam terus, dari mintaksirika, dari kesembronoan kamu, anil qiyam untuk melakukan pihak-pihaknya Allah, untuk menjalankan hak-haknya Allah, wasta'in billah dan minta pertolongan kepada Allah, wa tawakkal alaihi dan bertawakallah kepadanya, Waqad qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah SAW telah bersabda, idza dzukirul qadaru fa'amsiku. Dalam hadis Imam Tabarani dengan sanad yang hasan, Imam Iraqi ngendika dalam Tahrij Shalal Ihya dengan dalam sanad ketika dengan sanad yang bagus dikatakan idza dzukirul qadaru fa'amsiku, ketika disebutkan masalah qada-qadari Allah fa'amsiku, berhenti, jangan di dalam jeruk-jeruknya. Nah, kalau jeruk-jeruknya sekurang ajar sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu sih, setan iblis itu wis memang di takdirna karo Gusti Allah. Ribet nih, iso. Paham sih, wis pokoke leren enggak salah nama jeruk-jeruk. Pokoknya pasti Allah Subhanahu Wa Taala niki di dunia ini tidak ada yang berjalan kecuali dengan sesuai dengan tertibnya Allah Subhanahu Wa Taala. Fanaha anil khawdi fi, maka Rasulullah melarang anil khawd untuk memperjalan dan jerok nafi dalam masalah qada-qadar. Lima fi dzalika minal khatar, karena di situ ada khatar dan makasratul darar dan banyaknya bahaya. Masih tersesat apa gini-gini. Oh ya di untuk nopo ahli bid'ah, Gusti Allah niku sing qada-qadar garis besar saja. Aja kasih garis besar saja, bukan kok per individu orang mesti. Nah ini mau ditulis nih gue nih, nama jadi ini ketika malaikat muncul di situ, itu kan tulisan itu kan ya, Gusti Allah wis ngerti, wis mentakdirkan. Itu si koyok ini, rezeki ini, bahkan rezeki ini. Nek mati ini mungkin bisa ini, sampai rezeki ini, yang dipangan apa mulai dari hidup sampai mati, terus ditulis, kurang mendetail apa? Beli susu kira ibu sehat apa enggak, beli susu saya tulis kabeh. Karena sampai ngomong juga ada yang berjalan di dunia ini kecuali pasti sudah ditakdirkan qada-qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ngomong hanya qada-qadar itu hanya garis besar saja. Wa sa'ala rajulun abjad, dan seorang laki-laki tanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anil qadar, tentang masalah qadar, tentang masalah qadar. Faqala lah, kemudian kata Sayyidina Ali lalu berkata lahu kepadanya, dijawab dalam menjawabnya, wa bahrun amikun, qadar adalah laut amikun yang dalam, fala taliju, jangan kamu masuk kepadanya, memasukinya. Watorikun, dan jalan mudlimun yang gelap, fala tasluku, jangan kamu mengambahnya, jangan kamu lewatinya. Sirrullahi, itu adalah rahasia Allah, qad khufiya alaik, sudah disamarkan dari kamu, fala tufsi, maka jangan kamu edarkan, jangan kamu buka. Wa sa'ala rajulun min nawalatil umur, seorang laki-laki dari pemimpin pemerintahan ini bertanya kepada Muhammad bin Wasif rahimahullahu ta'ala anil qadar, masalah qadar. Faqala lahu, kemudian dia menjawab, jiraunuka min ahlil kubur laka fit tafakkuri fihim syughlun anil qadar. Jiraunuka, tetangga kamu, min ahlil kubur, dari ahli-ahli kubur, yang di tengah-tengah kamu yang sudah mati itu, orang-orang mati di samping kamu itu, laka fit tafakkuri, untuk kamu dalam memikirkan tentang mereka, syughlun, ini bisa menyebutkan kamu dari qadar. Jadi kalau kamu mau berpikir tentang orang yang sudah mati itu kayak apa, kemudian kamu juga akan menyusul kepada mereka, kamu melihat bahwa amal mereka kayak apa, kamu lihat apa yang kira-kira terjadi kepada mereka, amal mereka yang di wong sing soleh disebut-sebut alek apik terus, sing ngomong alek ya dielek-elek iki. Jadi kamu mengambil iktibar, mengambil
teladan dari orang-orang yang sudah meninggal, perbuatan mereka dan seterusnya, ini sudah kamu sudah sibuk, sudah nggak akan sempat berpikir tentang kota-kota itu Allah. Terus kalau saya mikir kuai tak ini Muhammad bin Wasik. Waqat matu amalus salih wal salaf wal khalaf min ahli haq, dan amal-amal orang salaf dan khalaf dari ahli haq ini sudah berlaku seperti itu alal iman, yaitu mengimani bil qadari khairi wa syarri, untuk berimani dengan qadar baik buruknya, baik maupun buruknya. Wan aqta isma'uhum, dan isma' mereka sudah terjadi rahmatullah alaihim ala dzalik, atas itu mengimani bahwa semuanya sudah ditakdirkan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Wa al imsaki, dan mereka juga sepakat untuk imsak, untuk berhenti anil ihtijaj, tidak mengabantu, tidak berhujjah dengan tidak bantah kepada Allah, tidak membantah dengan qadar ketika inda tarki amri, ketika kita meninggalkan atau ketika meninggalkan perintah nahi dan melakukan larangan. Wakanu yarawna, dan mereka dulu yarawna dzalika min a'zamil munkarat, mereka meyakini itu berihtijaj, berdebat dengan alasan ada qadar ini adalah termasuk besar-besar kemungkaran. Adil ihtijaj bi amril qadari, yaitu berhujjah dengan berdebat dengan alasan qadar Gusti Allah inda tika bil bahari, ketika menerjang kepada perkara-perkara yang haram wa tarkil wajibat, dan meninggalkan kewajiban. Fa in kunta min ahli haq, kalau kamu memang termasuk ahli hak, ahli kebenaran, fakta bihim, ikuti mereka, ulama salaf, ulama orang-orang salaf, orang-orang khalaf. Wasluk sabilahu, kamu berjalanlah di jalan mereka. Wa illa, kalau tidak, faqad sami'ta maqalahu Allah Ta'ala lil muttabi'ina ghairu sabil mu'minin. Kalau tidak seperti itu, maka kamu telah mendengar apa yang diqalahu Allah Ta'ala, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, dikatakan lil muttabi'ina, tentang orang-orang yang mengikuti ghairu sabilil mu'minin, selain jalan-jalan orang mukmin. Wasma'ul an, dan dengarkan itu sekarang. Qala Allah Ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang membangkang, menentang kepada Rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah jelas bagaimana petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, maka akan beri kekuasaan kepada dia apa yang dia urusi, maka dia akan rumuskan, sudah pengen ngurus tak no bonus di jahanam, dan akan masukkan dia ke surga jahanam wasaat masira, dan seburuk-buruknya tempat kembali jahanam tersebut. Karena jangan sampai mengikuti selain jalannya mukminin, kita harus mengikuti jalannya mukminin, yang yaitu dalam masalah qadar seperti ini. Itu ma'alam, kemudian ketahui rahimakallah annahu la yajuz, sesungguhnya la yajuz tidak boleh, wala yasuh tidak sah, lil mukmin, bagi orang mukmin, ayyatak kita untuk beriktikad fi nafsihi, di hatinya, di jarinya, beriktikad di hatinya, annahu la haraja wala junaha alaihi idza taraka wajiban aw fa'ala amran muharraman. Sesungguhnya tidak ada dosa, jangan beriktikad bahwa sudah tidak ada apa-apa, la junaha alaihi, tidak dosa, idza taraka wajiban, ketika dia meninggalkan kewajiban, au fa'ala amran, atau dia memerintahkan melakukan amran, sesuatu mahram yang diharamkan. Li'annal qadara ghalibun alaihi wa sabiqun alaihi, karena alasannya kenapa mengatakan seperti itu, li'annal qadara, karena qadar ghalibun alaihi, sudah mengalahkannya. Qadar dia enggak bisa berbuat apa-apa, wa sabiqun alaihi, sudah mendahului atasnya, sudah mendahului, dia enggak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan itu maka gak mau melakukan dosa ini. Tsumma idza satara minhu, kemudian ketika satara minhu, kemudian ketika timbul darinya fi'lun, perbuatan, autarkun, atau meninggalkan perbuatan, la yardallahu, yang tidak diridhai Allah dengannya, fa in ihtajja bil qadar, kemudian kalau kemudian berhujjah, berdebat, beralasan dengan qadar,
ala iqamatil udri nafsi, atas untuk napa jenenge niki memberikan alasan untuk dirinya dalam melakukan itu, wa baqin ala ikhtiyar, sedangkan dia masih tetap boleh milih, wa tamyiz, boleh bisa membedakan mana yang buruk, mana yang tidak, mana yang dosa dan tidak. Faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina, maka dia sudah melakukan kebohongan dan melakukan dosa yang besar, mungkin jelas yang besar. Waqad khasyitu, dan saya khawatir antakun hadil baliyah, cobaan seperti ini qad dabbat ila nas, sudah melanjalar, dapat yang masuk menjalar ila unasin, kepada orang-orang minal mansubina, dari orang-orang yang disebutkan ilal ilmi wassalah, kepada ilmu dan salah. Wis takdir Gusti Allah ini gak iso, takdir Gusti Allah ini artinya memberi alasan untuk tidak melakukan perubahan. Fadlan an ghairihi, ini kan saya khawatir ini masuk kepada orang-orang yang dikatakan punya ilmu, punya kesolehan. Lebih-lebih an ghairihi yang lain pasti sudah masuk, ini sudah min amatil muslimin, yaitu orang-orang awamnya muslimin, orang-orang muslimin sing awam. Wa yakatu yadullu ala wujuhil amr minhum annahu la, dan bisa dikatakan menunjukkan atas adanya hal yang seperti ini dari mereka, orang yang punya ilmu itu, yaitu apa? Annahu la yadharu, tidak tampak atas mereka katsiru tawajjuh, banyaknya merasa susah, merasa sakit, ta'allum, merasa sakit, wa ta'assub, dan merasa menyesal, indama yasduru min ba'dihim ma ketika yasduru, keluar dari sebagian mereka apa yulamu yang dicela mereka atas perbuatan tersebut, wa yuzamu, dan diburuk-burukkan dengan itu secara syariat. Menunjukkan itu apa? Buktinya ketika mereka berbuat buruk, jelas-jelas napa dosa, jelas buruk menurut napa agama, ternyata mereka tenang-tenang saja, nggak ada merasa napa berat, merasa dosa, merasa ini, ternyata enggak. Makanya niki mukanya kok ya itibar karo niki beliau. Falyattaqillah mu'minun, maka bertakwalah seorang mukmin, ahassa min nafsihi, yang merasa dari dirinya hal tersebut, merasa napa qadar dari Gusti Allah, merasa seperti ini. Bertakwalah, wal yatakallah, dan usahalah mati-matian, usahakan benar-benar berusaha menafiyah untuk menghilangkannya darinya, dari dirinya. Wal ya'lam, dan ketahuilah oleh dia annallaha la ya'dzuruhu bil qadar, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya karena ada qadar. Wala yaqbalu minhu al-ihtijaja, dan Allah tidak akan menerima debat dia dengan qadar, madama mukhtar, selagi dia punya pilihan, tidak akan diterima abadan selamanya. Fa idza sami'ta, ketika kamu dengar min ahadin minal muslimin, dari seorang dari muslim, hadil hujjah, alasan ini, debatan ini, asaqitah, yang gugur, yang jatuh, yang tidak bisa dibuat hujjah, yang roboh, fazjurhu, maka laranglah dia dari perbuatan, dari berhujjah seperti itu, dari beralasan seperti itu. Wa'rifdu, dan beritahu dia bi anna ismahu, beritahu dia sesungguhnya dosanya fil ihtijaj, dalam masalah berdebat atau beralasan dengan qadar atas tarkil awamir, atas meninggalkan perintah-perintah fil muharramat, jadi berhujjah juga dengan atas dosa-dosanya. Wa fil muharramat ya'zamu min ismi, ini lebih besar daripada dosanya, dosa dia dibanding dengan dosa dia alat nafsi tadi, atas meninggalkan perintah tersebut sendiri, itu sendiri, diwajib pada kewajiban itu, meninggalkan kewajiban itu sendiri. Jadi
berhujah pakai itu, beralasan dengan qada qadari, dosanya lebih besar dibanding dengan meninggalkan perintah itu sendiri, meninggalkan kewajiban itu sendiri, wal fi'lil muharraman, dan atas apa besar daripada dosanya melakukan perkara yang diharamkan itu sendiri. Falyattaqillah, bertakwalah dia, wala yashma, dan jangan sampai dia mengumpulkan ala nafsi atas dirinya baliyah, dan cobaan dua, cobaan dosa, cobaan berhujah dengan itu. Wa yaqudwa, dan itu akan menjadikan akan menggiring dia, akan menuntun dia ila sakhati rabbih, pada murka Tuhannya, min jihatin, dari dua sisi, dari sisi berhujah dan sisi berdosa. Wa amma dzikrul qada wal qadar wa tadhkir bihi inda syada'idul balai. Kemudian beliau menyebutkan kapan kita mengingat qada qadar Gusti Allah. Jadi salah satu beliau mengingatkan qada qadar Gusti Allah ketika ada cobaan. Wa amma dzikrul qada, adapun masalah ingat qada qadar wa tadhkir bihi, dan mengingatkan dengan qada qadar inda syada'id, ketika terjadi kepayahan-kepayahan, keripotan-keripotan, wal bahaya, cobaan-cobaan, wal masaib, dan ketika ada musibah-musibah, fala ba'sa bihi, maka tidak ada apa-apa, tidak dosa. Bahkan itu mau baik. Nah, kalau itu qada dari Gusti Allah, gak mungkin qada dari sesuatu pasti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ihtijajun ala nafs, dan ini adalah mendebat dirinya sendiri, bukan kok mendebat untuk membela diri sendiri. Walaysa ihtijaj, dan tahu bukan untuk membela dirinya. Li'annal abdal mubtala, karena hamba yang diberi cobaan, wal musab, dan yang terkena musibah, idza alima, ketika dia yakin, annal mubtali, sesungguhnya yang memberi cobaan, lahu padanya, huwa rabbu, adalah Tuhannya ar-rahim, yang maha welas, wa annahu bidzal bala, dan sesungguhnya dia dengan cobaan itu sabab alim, kita sudah memang sudah menjauhinya nomor tulisannya Allah, qada min Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, dia yakin seperti itu, tahaqqaqa, maka dia akan meyakini, wa yaqina, meyakini anna fi dini dzalika lahu salahan wa khairun katsir. Di dalam itu, di dalam cobaan itu, maka ada kebaikan, ada kesalahan, kebaikan wa khairan, dan kebaikan yang banyak untuknya. Ketika tahu itu sama Gusti Allah, kalau Gusti Allah tidak akan datang kecuali kebaikan. Nah, mukmin niku nek kena cobaan yang menunjuk, mesti itu membawa kebaikan dia. Nah, ono sing kena cobaan, seringlah kita baca apa jeneng ini Mbah harus kayak ini, gak apa imam ya. Numpak pesawat baru gak situ, ternyata pesawatnya jatuh ini. Nah ini karena susah, terus kalau berangkat, gak situ berangkat, wisit, ini ngomong mesti selamat, gak situ berangkat, kan wisit. Nah ini dengan santri itu kalau di Sumenep itu, kalau sudah nemu berangkat di pondok itu kayak selamatan haji. Bareng waktu itu ono di pondok itu kan sedang bangun, gak bisa nampung lagi, akhirnya ini sudah ditutup berhari-hari di pondok. Ini pulang gimana? Ini kata gak wani mulai, gak wani pulang. Karena sekarang selamat di gede-gedenan. Gak wani pulang, akhirnya datang ke saya. Ini apa ya sudah lupa masukkan pokoknya bismillah, masukkan aja. Artinya saya bisa bayangkan ketika zaman dulu, zaman dahulu kan, sekarang haji umrah udah terbiasa lah. Kalau zaman dulu haji umrah kan jarang, udah kan selamatan besar-besaran, bareng nggak bisa berangkat karena ini pesawatnya ini kan ya malunya besar. Tapi kenyataannya setelah di pesawatnya jatuh, ternyata ada musibah. Pasti akan membawa, kalau tidak membawa ini pasti akan membawa yang lain. Seorang mukmin itu di dunia ini pun kena musibah apapun juga itu justru akan mengurangi dosa, meningkat derajat. Tidak ada sebuah musibah di dunia, tidak ada apapun kecuali pasti menghilangkan dosa atau mengangkat derajat bagi seorang mukmin. Makanya para nabi nolong, walaupun gak josem dari kita, tapi saat dianggap salah kalau Gusti Allah derajatnya memang dhuwur, sehingga perlu langsung
dihukum. Langsung nopo dihukum, mana nggak salah ya, cara nopo ya, derajatnya mau diangkat yang tinggi, kira-kira gitu. Awas jadi ini kurang amal, kurang ada, kurang nopo jadi apa, kekurangan sehingga perlu nopo dihukum di dunia sehingga kemudian di dunia akhirat menjadi nopo yang tertinggi. Okay. Kalau itu tahu yakin dia itu dari Allah, pasti akan ada kebaikan di situ. Fayahmiluhul ilmu bidzalik, maka pengetahuan dia, keyakinan dia dengan bidzalik, dengan itu yahmilu akan mendorong dia ala ridha untuk ridha, wa taslimi daun kenisliman dan salah, dan menyerahkan diri berpasrah kepada Allah Al-Hakimul Alim. Dan tidak hanya kita tidak usah mikir bahwa itu ada kebaikan atau enggak. Ketika kita tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, yang Allah Subhanahu wa taala yang bernikmat kepada kita, yang segalanya bagi kita, ya sudah. Mau apa? Pasti ridho, harus ridho, itu mau nggak mau kita harus menuntut diri kita untuk menerima itu. Kita nggak bisa berhujat atau nggak bisa debat dengan Gusti Allah. Lara dewi, maka dia mesti langsung kurang usah ngerti, nggak usah ngerti bahwa manfaatnya cobaan lah. Kalau kita tahu itu adalah yang mentakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin itu Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wis meneng, wis gak punya hujah, gak bisa gak bisa komentar, pasti akan berusaha untuk menerima apa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala faqat wadhaha. Ini salah satu dari kodok balikan kepada kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya Allah alam, menurut saya pokoknya patokannya seperti ini. Kalau kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan kepada kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu mendorong kita untuk bertaat kepada Allah, balik ke kodok dari Gusti Allah. Selain itu jangan. Apapun. Kalau dalam masalah ini kamu yakini ini maka akan menjadikan kita lebih baik, kita bisa melakukan hal yang baik, maka kamu harus kembali kepada dari Gusti Allah. Makanya kenapa kita pernikahan kok dibalik kepada dari Gusti Allah? Apakah selain itu tidak? Ya semuanya kan. Para ulama meyakini semuanya bahwa semua tidak ada yang berjalan di atas bumi kecuali sesuai dengan kodok dari Gusti. Kenapa kita kok menyebutkan terkhusus masalah pernikahan, masalah jodoh di tangan Allah? Kenapa? Karena memang rawan bentar, seneng karo iki sing gadung di nikahno karo sing ulane ngamuk apa gak ngamuk. Hari ini kodok dari Gusti Allah. Karena kita dalam ketaatan, tidak boleh sama muslim untuk tidak boleh, kita harus tetap bersih hati, kita harus tenang, harus balik kodok dari Gusti Allah. Nah kan artinya kenapa harus ditekankan di situ? Padahal kita tahu tidak ada yang berjalan di bumi kecuali dengan kodok dari Gusti Allah, karena di situ ada kebaikan untuk kita. Enggak mungkin kita yakini mati dan tidak itu di tangan Allah dan sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang-orang kita kemudian mainan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, kemudian kita dan itu membahayakan diri kita, kemudian ngomong ini kodok dari ya Allah, gunanya apa? Tapi coba nek jihad bisa bilang bahwa orang-orang jadi ini bermain-main sesuatu yang tidak ada gunanya, gak menghibur, gak apa, tapi untuk hanya sekedar dolanan ngono. Padahal itu rawan untuk membahayakan nyawa dia. Boleh apa enggak? Kan ya ojo balik ning gone kodok dari Gusti Allah. Karena ada anak bulan gak dituntut, tapi ketika kita perang, ketika kita berada di suatu tempat yang ada taun di situ, ada wabah penyakit yang mesti mati nih, maka balik lah. Yakin bahwa kodok dari Gusti Allah. Karena apa? Kalau kita keluar dari situ, dari tempat yang ada taun di situ, kalau keluar kita bisa membawa virus itu kepada orang lain.
malah mati wong akeh wis ning kono wae. Mati ya kersane Gusti Allah, gak kersane Gusti Allah wis kodok-kodare Gusti Allah. Nah, Sayyidina Umar ketika tahu ning kono ana tok daerah kono. Nah, saat itu dibokos lah apa sing niku. Terus apa jadi ketika itu mau ke Syam, padahal di Syam ada tahun. Sayyidina Umar bawa orang banyak. Mau buka, ditanya kabeh. Kita masuk ke sana apa enggak? Sing sahabat pada beda pendapat kabeh. Muhajirin yo beda pendapat. Enggak, di sini wis kodok dari Gusti Allah mati yo mati. Kok orang yang apa itu tambah nyawa kurang nyawa gak ada, kita masuk saja. Di sini enggak, ya enggak gitu. Kita juga butuh usaha dan macam-macam. Masa ada kodok-kodok ya enggak mau. Sayyidina Umar kemudian memilih kenapa tidak masuk. Karena kenapa pilihan ini tidak kembalikan kodok-kodok dari Gusti Allah? Karena manfaat mampu ya kita akan melihat asas manfaat yang mana membahayakan apa enggak gitu kan. Pada saat itu belum tahu bahwa ono hadis yang ketika kanjeng Nabi yang ono tahun kamu dengar ada tahun di sana kamu jangan masuk, kalau sudah di sana jangan keluar. Hasil itu dikembalikan kotak-kotak. Jadi ketika sudah di sana balik nang kotak-kotak, ketika di luar ojo balik nang kotak. Karena di luar tidak boleh masuk, bahkan tak boleh masuk. Bahkan umpamanya gak ada hadis ini pun ya kita gak usah masuk. Karena maksudnya kita tidak boleh mengembalikan itu kodok dari Gusti Allah, karena nggak ada ketaatan, kita tidak perintahkan untuk masuk. Dewi kalau sudah di dalam, orang dalam nggak boleh keluar. Maka balik nanti kodok dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Kok memang Allah menghendaki urip ya mesti ono wae sing amat tok. Pas parek karo wong sing lara ya wong gak watuk blas, akhire ya gak keluar. Wis parek ngono ya pas wae ketepak kowe budiken umpamane kenapa gak mudik. Memang pas wae parek-parek iki pas mlebu kabeh gak ono sing metu aku ya gak kena. Jadi kudu Allah ngersakno gak kena ketularan. Dan seterusnya. Faqad wadaha tabayyana laka anna al-ihtijaj bil qadar indal amri wal nahi mahdurun. Jelas bagi kalian anna al-ihtijaj sesungguhnya berhujjah dengan qadar ketika ada perintah ketika meninggalkan larangan wal nahi dan melakukan larangan, ini adalah napa mahdzur, ini adalah napa dilarang wa madmum dan dicela. Lain dengan kamu mengembalikan qadar ketika kamu melakukan perintah yang diperintahkan. Makanya indal amri di sini ketika kamu meninggalkan yang dilarang, bukan kok ketika kamu menetepi nih perintah. Kalau menetepi perintah ya wis balik qadar Gusti Allah. Ya, gak oleh mencuri. Nah, aku nek gak mencuri iki terus oleh rezeki kondi. Aku nek gak korupsi untuk rezeki kok. Balik ana kontak-kontak niku Gusti Allah. Rezeki ku wis ditulis karo Gusti Allah. Rezeki sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Orang nggak akan mati kecuali menghabiskan rezekinya. Ketika Nabi, orang itu tidak akan mati kecuali setelah dia menghabiskan rezekinya. Jadi kalau sudah catatannya habis rezekinya sampai sekian, masih harus nih mulut terus karek makan ya kan kita makan. Kayak sahabat kalau terlalu awal memang udah mati nih apa tiga ini mereka kono sik nggak ngombe enggak ikut saya kayak saya ngombe sik orang bareng ngono gak pulang ini akhirnya pada gak ngombe nong rezeki ini setek. Memang rezekinya sudah habis aja kata masih ada rezekinya mesti masih ngombe. Wong wis ning mulut wis karek ngombe tok. Kalau Allah Ta'ala wa indal bala wal masaib naibun, dan ketika ketika ada perintah dan larangan sampai berhujjah dengan qada Gusti Allah. Wa indal bala ketika cobaan masaib munafik, ini berhujjah
beralasan dengan itu qada dari Gusti Allah yang taat. Walakin man ya'qilu anillah, tapi bagi orang yang mau yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibatin, tidak ada musibah yang mengenai seseorang di bumi wala fi anfusikum, tidak ada musibah apa di bumi, tidak ada atau di diri kalian illa fi kitabin, kecuali sudah di dalam tulisannya Allah dari Gusti Allah min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya, sebelum menciptakan kain apa yang terwujud ada dunia ini makhluk ini, kecuali Gusti Allah sudah menuliskan apa yang akan musibah mengenainya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu semua bagi sungguhnya itu 'ala Allah bagi Allah yasirun mudah. Dikaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak merasa menyesali atas apa yang terlewatkan kepada kalian, yang hilang lepas dari tangannya, terlewatkan yang terlepas dari tangannya. Wala tafrahu, supaya tidak kalian terlalu gembira bima'atakum, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan fakhur dan membanggakan diri. Wa in tadhkur wa inna tadhakkural 'abdi indal masa'ib wal balaya ma wa'adallahu 'alaiha minad darajati wal hasanat wal kafarat lisayyi'at wa dzalika hasan. Dan wa in tadhakkural 'abd, dan ketika seorang hamba mengingat ketika ada musibah indal masa'ib wal balaya dan cobaan, mengingat ma wa'adallahu, apa yang dijanjikan oleh Allah atas musibah tersebut, minat darajat, itu derajat-derajat yang tinggi, hasan kebaikan-kebaikan dari Allah, kafarat dan penghapusan dosa, lisayyi'at pada dosa-dosa, fadzalika hasan, maka itu juga baik. Jadi ketika orang musibah, ini ada dua pilihan. Karena iling bahwa itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, terus qada dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atau kamu memikirkan tentang kebaikan-kebaikan yang kalian akan dapatkan dari musibah tersebut, yaitu apa? Derajatnya ditinggikan, dia dapat kebaikan-kebaikan yang banyak, bisa terhapuskan dosa-dosanya. Nah ini mengingat apa yang dijanjikan oleh Allah seperti ini juga baik. Wa huwa anfa'u li amatil muslimin, dan ini lebih bermanfaat kepada kebanyakan orang muslim. Wa aqrabu ila fahmi, dan lebih dekat kepada pemikiran mereka. Li anna an-nazara ila al-'ilmil azali, karena berpikirkan tentang ilmu Allah al-azali wal qada wal qadar, dan memikirkan tentang qada qadar as-sabiq dan mendahului, yaftaqiru ila fitnatin, ini butuh kepada kecerdasan, wa basiratin, dan kepandaian, kecerdasan hati, yahlu anha katsirun minan nas, yang kebanyakan orang yahlu, lepas atau sepi, kosong daripada kecerdasan ini. Bihilafil wa'dil ukhra, berbeda dengan janji akhirat. Fa inna kulla ahadin yafhamuhu, karena semua orang bisa memahaminya. Wa kadzalikal wa'id, sebagian, dan juga apa jenis ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalik, karena itu, karena tadzkir bil wa'd, maka karena itu mengingatkan tentang janji Allah, tentang ancaman Allah, ini adalah amal manfaatnya lebih menyeluruh, lebih banyak. Indal balaya, nah ini lebih menyeluruh, lebih mengenai semua orang. Indal balaya, ketika ada cobaan-cobaan, wa indal ta'at, dan ketika ada ketaatan, wa indal ma'asi, dan ketika ada maksiatan, wa ghiri dzalik, dan lain-lain. Walihada, karena itu, tara kitabullah wa sunnah rasulih, kamu melihat Al-Quran kitab Allah dan sunnah Rasulullah masyhurina, dipenuhi bidzikril wa'id, dengan menyebutkan janji wal wa'id dan ancaman. Dan ini yang kita itu Quran, hadis, semuanya sidik-sidik janji, sidik-sidik ancaman.
Kamu nek apa jenenge iki gelem apa salat isyraq, maka kamu dapatkan pahala apa pokoknya haji. Oh, kamu apa berjalan di masjid satu langkah ini menghilangkan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Setiap jangka kayak gitu terus. Kita Al-Quran, hadis dipenuhi dengan hal-hal yang seperti ini. Terus kemudian kita mengatakan wah itu kecil itu. Yang besar itu apa? Beramal itu karena Allah wis gak karena itu. Repot ini. Menurut saya ini repot. Kalau menurut saya kita ya karena ini amal ya karena ini tingkatan kita. Karena kita masih senang nenggone nopo manusia. Itu tingkatannya orang-orang yang sudah orang-orang yang memang ya wis eling Gusti Allah terus, wis gak eling nopo ancaman, wis gak eling nopo pahala sing tingkat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu masih saya eling kepengin seperti itu dan ngomongnya kayak repot nih. Bisa seneng nopo dunia. Karena sedikit Quran itu dipenuhi dengan itu. Karena apa? Kok tidak diingatkan pada nopo kota di Gusti Allah takwai? Kok gak diingatkan bahwa nopo Gusti Allah ini memang nopo yang berhak untuk kita nopo puji, kita sembah, tidak patut untuk kita maksiati. Gusti Allah Rabbul Alamin, Tuhan kita yang menciptakan kita. Tidak itu. Tapi banyak kan adalah nopo ancaman janji. Karena memang inilah yang paling bermanfaat. Karena inilah yang paling nopo jadi bisa mendorong orang untuk nopo melakukan perbuatan baik. Fahamanil jumlah wa ta'amallah. Fahamilah jumlah ini wa ta'amallah dan berangan-angan tursyad, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Wa tawakkal Allah, dan tawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai terhadap orang-orang yang bertawakal. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa nasallallahu alaihi wa sallam bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa jama'ana ala jama'at marhumah wa tafarruquna ila ahda farqat ma'sumah wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ilayna syadiyan wa la mahrum wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.